Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa TV Indonesia Publisher atau IPTV yang merupakan link daripada media Rainbow Group. Saya Jai Mulyadi. Pada pagi hari ini, hari Senin yang penuh berkah, kita berkenan diterima di kantornya Bapak Adi Susanto SHMKN, yang mana beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Pemalang Ikatan Notaris Indonesia, dan juga beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah ya, Daerah Notaris. Daerah Notaris Pemalang. Baiklah, tidak berlama-lama karena kesibukan beliau yang luar biasa ya. Ini kita diberikan waktu bareng sejenak untuk bincang-bincang. Selamat pagi, Bapak Adi. Pagi, Pak Alhamdulillah. Zainun. Terima kasih atas waktunya. Pada pagi hari ini kita mau mengulik tentang tugas, peran, dan fungsi daripada Majelis Pengawas Daerah Notaris Pemalang. Bahwa pemirsa dan pembaca media Indonesia Publisher, terutama kan kalangan dunia notaris juga seluruh Indonesia itu biar tahu bahwa sekarang kan MPD Pemalang sudah terbentuk seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Mas Adi Susanto. Baik, berbicara tentang MPD Notaris Kabupaten Pemalang itu terbentuk tahun lalu. Itu sebetulnya sedari awal MPD Pemalang itu bergabung dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, jadi satu MPD, atau kalau tidak salah plus Batang, kalau salah Kabupaten Batang. Terus kemudian mengingat dari dasar pertimbangan jumlah notaris yang sudah cukup relatif banyak, di samping juga pertimbangan geografis jarak gitu. Maka sudah menjadi ideal menurut saya Pemalang itu memiliki MPD tersendiri gitu. Itu yang waktu itu saya coba diskusikan dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah gitu. Maka sebetulnya diskusinya sudah lama. Saya membuka diskusi itu dengan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah sudah lama, tetapi kemudian baru ditindaklanjuti untuk dibentuk itu tahun kemarin. Mengingat karena memang sepertinya akan dilakukan juga berbarengan dengan Kabupaten Batang itu tersendiri juga gitu. Jadi secara kolektif bersama-sama waktu itu. Respon Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah itu memang dari awal saya komunikasi cukup baik gitu. Cuman momentumnya baru tahun kemarin pada saat memang beberapa kabupaten kota yang lain juga melakukan hal yang sama. Dari situlah maka Pemalang ikut ambil bagian di dalamnya, membentuk bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM wilayah untuk mengusulkan beberapa nama-nama yang akan menjadi anggota MPD Notaris Kabupaten Pemalang gitu. Maka terbentuklah pada saat itu 2024 tahun lalu. Terus kemudian terbentuk dari unsur notaris, ada saya, Adi Susanto, ada Hendro Tomo, ada Iman Iksanto. Dari unsur pemerintahan itu ada saya ngambil, saya tidak sebut nama-namanya dari unsur pemerintahan. Yang menarik adalah dari unsur pemerintahan, Kabupaten Pemalang itu memang mengusulkan menjadi 3.
tiga unsur. Satu itu dari imigrasi, karena kebetulan di Pemalang ada imigrasi yang memang imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya ya, tapi dengan kementerian yang baru sekarang itu nanti kita bicara nanti lagi setelah kebijakan turunannya dirubah oleh mereka. Yang kedua itu adalah dari lapas gitu. Di Pemalang karena ada lapas juga, kita ambil dari unsur lapas. Yang ketiga, memang ini inisiatif usulan dari saya selaku ketua Pengda Pemalang, notaris gitu, bahwa saya pengen melibatkan unsur pemerintahannya adalah dari pemerintah daerah juga. Maka saya mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah untuk memasukkan satu unsur pemerintah dari pemerintah daerah yang kebetulan akhirnya masuk dari kabag hukumnya, kabag hukum Pemda Kabupaten Pemalang. Kenapa menjadi usulan saya dengan adanya wakil dari MPD yang dari unsur pemerintahan daerah, khususnya kabag hukum gitu misalnya, itu menurut saya menjadi bagus gitu, karena kemudian rekan-rekan notaris itu berkantor, beraktivitas, menjalankan profesinya itu ada di daerah kabupaten kota, daerah kabupaten atau kota. Maka menjadi penting tuh agar sinergi. Alhamdulillah itu disetujui, maka dari unsur pemerintahan di MPD Pemalang itu ada dari imigrasi 1 orang, dari lapas 1 orang, dan 1 orang dari pemerintah daerah. Yang unsur pendidikan atau akademisi itu ada di Universitas Pancasakti di Tegal 1 orang, ada dari Unikal di Pekalongan 1 orang, dan ada dari UIN Kabupaten Pekalongan 1 orang. Jadi menurut saya hari ini komposisinya sudah cukup ideal sekali, dan harapannya saya itu akan membawa sisi positif untuk rekan-rekan notaris di Pemalang dalam tugasnya MPD itu melakukan proses pengawasan dan pembinaan. Kalau di awal MPD yang kemudian alhamdulillah hari ini itu saya sebagai ketuanya dipilih oleh rekan-rekan anggota MPD, saya menitik beratkan kepada pembinaan, di mana Pemalang pada saat bergabung dengan MPD kota dan Kabupaten Pekalongan dan Batang itu relatif tidak berjalan efisien gitu. Saya paham karena ini berkaitan dengan jarak dan jangkauan anggota di bawah 4 kabupaten kota itu yang menurut saya jadi tidak jadi berjalan efisien gitu. Maka awal kerja saya MPD dan rekan-rekan MPD itu adalah menitik beratkan kepada pembinaan. Jadi saya koordinasi melakukan proses kunjungan kepada rekan-rekan notaris di Pemalang dalam konteksnya lebih kepada pembinaan untuk rekan-rekan notaris di Kabupaten Pemalang itu berbenah berbenah sesuai dengan aturannya. Itu yang saya titik beratkan dengan harapan di tahun 2025 nantinya pemeriksaan atau pembinaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD itu sudah menemukan progres yang signifikan. 2024 kemarin setelah kita dilantik, MPD dilantik, kita sudah langsung nyusun program kerja dan sudah kita lakukan proses pemeriksaan dan pembinaan kepada semua rekan-rekan notaris dan Pemalang. Sudah kita selesaikan sampai dengan bulan November. Bulan Desember MPD langsung melakukan proses dan kita inventarisir semua temuan-temuannya, dan alhamdulillah temuan relatif tidak terlalu banyak catatan. Tetapi sesedikitnya temuan-temuan itu pun harapannya nanti ke depan itu bisa menjadi diperbaiki, dan syukur-syukur nanti hasil pemeriksaan 2025 catatan-catatan itu sudah hilang semuanya gitu. Jadi teman-teman teman-teman notaris Kabupaten Pemalang itu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Itu menitik beratkannya.
tetapi di luar konteks tugas dari MPD kepada rekan-rekan notaris, menurut saya ada satu komunikasi yang perlu dijaga agar kemudian rekan-rekan notaris itu punya akses yang tidak sulit gitu. Kenapa saya katakan punya akses yang tidak sulit? Karena di luar tugasnya MPD melakukan proses pembinaan dan pemeriksaan, ternyata ada juga beberapa tugas yang dibutuhkan oleh rekan notaris. Misalnya ada yang mau melakukan proses perpanjangan jabatan, ada yang mau melakukan pindah kedudukan notaris gitu dan sebagainya. Itu dibutuhkan rekom-rekom dari MPD yang paling rutin cuti gitu. Nah, kenapa saya bilang komunikasi itu yang menjadi penting antara MPD dengan notaris? Karena agar akses itu terjaga, komunikasi menjadi harmonis, maka kebutuhan-kebutuhan rekan-rekan notaris di Pemalang atas MPD itu sulit, tidak mudah. Karena hadirnya MPD kemudian menjadi satu badan yang membuat rekan-rekan notaris di Pemalang itu jadi takut gitu, atau punya resisten gitu. Saya tidak berharap itu terjadi. Saya mau justru rekan-rekan notaris di Pemalang itu menganggap adanya MPD itu jadi sebuah kebutuhan untuk mengingatkan, kebutuhan untuk menegur, kebutuhan-kebutuhan yang teknis lainnya. Saya berharap itu yang tercipta. Karena menurut saya MPD oleh amanat undang-undang hadir untuk itu. Gitu. Hadir untuk itu. Karena rekan-rekan notaris itu diberikan SK oleh negara, maka negara menghadirkan MPD untuk menemaninya agar melakukan jabatannya sebagai pejabat publik itu betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan itu saya sudah coba ciptakan itu, makanya hari ini teman-teman notaris di Pemalang saya yakin sudah merasakan manfaat itu. Yang terbaru adalah bahwa pada konteks notaris pensiun karena habis masa jabatannya atau meninggal dunia pun MPD langsung turun untuk melakukan koordinasi dengan ahli waris atau yang pensiun dan yang bersangkutan untuk melakukan proses perapihan protokol agar kemudian pada saat pembuat berita acara protokolnya itu oleh notaris pensiun atau ahli waris notaris meninggal dunia diterimakan oleh notaris penerima protokol itu baik artinya macam-macam, dari mulai berkasnya baik, proses perpindahan atau serah terimanya berkas itu juga baik, tidak ada tekanan, tidak ada keterpaksaan. Walaupun notaris atas nama sumpah jabatannya itu harus siap menerima protokol. Ingat ya, notaris atas sumpah jabatannya itu harus siap menerima protokol. Tetapi yang MPD Pemalang lakukan melalui saya, itu saya sampaikan kepada notaris penerima protokol, itu adalah ini atas nama solidaritas. Gitu. Di luar, saya tidak menekankan tentang sumpah jabatannya, walaupun itu bisa saya lakukan, tetapi saya melakukannya dengan atas nama solidaritas. Makanya notaris penerima protokol itu saya utamakan di Pemalang ya, oleh saya MPD dan teman-teman MPD, itu adalah yang terdekat. Kenapa terdekat? Karena saya yakin di agama manapun itu ada hukum yang mengatur bahwa kita itu harus punya hubungan baik dengan tetangga. Maka pada saat ada musibah baik dari notaris meninggal dunia, itu protokolnya utamakan itu adalah notaris yang terdekat. Gitu loh. Itu saya terapkan di Pemalang dan sudah terjadi. Seperti kemarin almarhum notaris Nur Budi itu saya langsung memintakan kepada notaris Jarot untuk menerima, dan alhamdulillah
dengan dasar saya menyampaikannya ini tentang hubungan baik bertetangga, maka Mas Jarod itu juga menyambut baik hal itu dan nerima protokolnya dengan baik. Karena kenapa saya menggunakan spirit itu, agar proses transformasinya, deliver berkasnya itu juga enak gitu, tidak saling menunggu, dan nyatanya itu berjalan cukup baik gitu, cukup baik dan relatif lebih cepat. Karena apa? Memang semuanya siap gitu. Berbeda kalau kemudian misalnya saya berandai-andai, misalnya kemudian protokol yang diterima, terus kemudian atas dasarnya karena ditunjuk oleh PD misalnya, kan pasti menjalankannya beda. Makanya saya melakukan proses pendekatannya melalui spirit tetangga. Itu saya tanamkan. Yang keduanya, untuk notaris yang kemudian mau pensiun, saat notaris bersangkutan melakukan proses perpanjangan, ini apabila mau perpanjangan, itu selalu saya tekan bahwa 2 tahun pada saat melakukan proses perpanjangan, gunakan semaksimal mungkin untuk merapikan protokol, untuk kemudian bekerja secara profesionalnya kan. Tetapi jangan lupa protokol itu juga harus rapih, dan 2 tahun perpanjangan itu dilakukan lebih dominan untuk protokol. Jadi agar notaris pensiun itu tidak serta-merta hanya bertumpuh kepada atas nama sumpah jabatan notaris lain yang siap menerima protokol. Kalau protokolnya sendiri tidak rapih, bagaimana notaris mau nerima? Itu jadi catatan. Jadi notaris yang mau pensiun pun saya tekankan untuk itu. Notaris yang kemudian akan terima protokol pun saya pakai spirit untuk berbuat baik sesama tetangga. Harapannya saya 2 unsur ini ketemu dan bisa berjalan dengan smooth, dan kemudian akan membuat sebuah cerita yang di kemudian legasinya baik, bahwa kita sesama notaris, kita bekerja saling profesional, kemudian di ujungnya pun kita ternyata juga menjadi satu kesatuan. Jadi kita punya solidaritas juga di dalam tubuh internal notaris itu sendiri. Itu yang saya terapkan di Pemalang, dan mudah-mudahan itu berjalan dengan baik sampai nanti berakhirnya periode MPD dan untuk MPD di periode berikutnya. Dan alhamdulillah di Pemalang sendiri rekan anggota MPD-nya itu memang memasrahkan ketuanya itu kepada saya yang merupakan unsur notaris gitu, dengan harapan pada proses berjalan memenuhi tugasnya MPD itu lebih relate gitu, karena objeknya notaris. Walaupun memang di dalam MPD ada unsur notaris, tapi pemegang kebijakan sebagai ketuanya itu adalah notaris. Tapi ada tantangannya sendiri memang. Saya sebagai ketua MPD-nya yang kebetulan dari unsur notaris punya tantangan. Tantangannya apa? Saya harus menghadirkan teman-teman notaris performanya, notaris Pemalang di depan rekan-rekan MPD. Gitu kan? Saya tidak mau terjadi konflik of interest gitu. Terus kemudian mentang-mentang saya ketuanya, unsurnya dari notaris, terus kemudian saya akan tidak berlaku adil terhadap rekan-rekan notaris untuk memenuhi ketentuannya sebagaimana mestinya gitu. Saya tidak mau itu. Makanya juga setiap rapat dengan teman notaris itu, karena kebetulan ketua Pengdanya juga, saya tekankan pada saat ketua MPD-nya dari unsur notaris malah punya tantangan tersendiri untuk kemudian saya menghadirkan rekan-rekan notaris di Pemalang dari sudut pandang MPD itu sudah baik. Itu tantangannya. Jadi bukan berarti malah justru ini jadi kontraproduktif ya, ketuanya saya sebagai unsur notaris, lah ketuanya orang sendiri misal. Itu tidak seperti itu. Justru buat saya itu tantangan. Dan saya alhamdulillah sekali itu sudah dapat sambutan baik dari rekan-rekan notaris di Pemalang. Apa yang saya katakan itu juga diterima baik dan mereka cukup dengan MPD. Dan ini berjalan baik. Catatan pasti, tetapi catatan itu saya yakin akan bisa ditangani dan akan
ada progresnya untuk menjadi lebih baik di tahun 2025 yang paling dekat. Karena nanti Januari insya Allah agenda rapat kerja MPD untuk membuat rancangan kerja agenda selama 1 tahun di 2025. Kurang lebihnya seperti itu, dan mudah-mudahan itu menjadi tidak sia-sia. MPD diri Malang itu akan punya impact positif untuk rekan-rekan notaris. Oke. Berarti kalau masa jabatan MPD itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ya? Iya. Sampai dengan 2026. 6. Apa namanya? Sama seperti kepengurusan periode INI ya Mas. Betul. Menarik tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Adi Susanto, bahwa keberadaan MPD notaris Kabupaten Pemalang sudah bisa memberikan warna tersendiri ya, terutama terkait dengan wewenang dan jabatan dari daerah. Sebelum saya closing, masih ada tambahan lagi? Saya akan menambahkan terakhirnya begini, bahwa MPD sebagai suatu badan itu memang punya dinamika betul, bukan sesuai aturannya itu dari 3 unsur: pemerintah, akademisi. Itu pasti ada, tetapi yakin dan kita sama-sama ikhtiar agar kemudian adanya MPD itu membuat kedudukan notaris itu menjadi jauh lebih baik dalam menjalankan jabatannya, karena endingnya pada saat notaris itu menjalankan jabatannya, maka kedudukan notaris secara marwahnya pasti akan terjaga luhurnya di depan masyarakat. Jadi MPD akan berperan di sisi itu. Jadi pesan saya juga untuk rekan-rekan notaris dimanapun ya, khususnya di Pemalang, tidak perlu resisten dengan MPD. Begitu juga MPD-nya dalam tugas jabatannya melakukan proses pembinaan dan pemeriksaan. Saya kira tidak perlulah kemudian kita itu menjadi satu pihak yang sepertinya punya punya kekuatan untuk bisa dalam rangkaian hitam dan putih gitu. Karena menurut saya ada kok di mana situasi yang kemudian bisa di-create untuk agar MPD itu marwahnya tetap terjaga, tetapi fungsinya itu juga bisa dijalankan dan menghasilkan satu situasi di mana notaris itu menjalankan jabatannya sinergi dengan MPD dan ujungnya itu menjadi baik. Dan disitulah yang sebetulnya amanat undang-undang di situ. Itu sih tambahan terakhir dari saya. Cukup. Terima kasih Mas Adi Susanto. Sukses selalu buat MPD Notaris Kabupaten Pemalang. Selamat bertugas. Semoga selalu mendapat limpahan barokah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa bincang-bincang singkat kita pada edisi hari ini, 6 Januari, hari Senin 6 Januari 2025, dengan semangat spirit tahun baru 2025. Kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam berbagai hal. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Adi Susanto. Sukses selalu dalam karir dan tugas jabatannya. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.